Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 sisi pemerintah. 3 sisi pemerintah. Sisi itu bisa dikatakan sebagai sudut pandang. 3 sisi itu yang pertama idealisme atau esensialisme, formalisme atau legalisme atau legal formal, dan yang ketiga adalah realisme yang melihat pada sisi empirik, pada sisi realita pemerintah. Yang pertama adalah sisi idealisme atau esensialisme. Bisa dilihat genealogi, konsep, dan praktik government atau pemerintah. Pemerintah atau government ini adalah sebuah organisasi atau kekuasaan yang khas dalam republik untuk membebaskan manusia dari absolutisme raja maupun etatisme negara. Pandangan dasar ini dirujuk dari penjelajahan literatur dari Michel Hugo, Karl Polanyi, Quentin Spinner, dan Giorgio Agamben yang menempatkan pemerintah itu sebagai ekspresi liberalisme, kebebasan dan juga pembebasan mengandung liberasi atas kekuasaan-kekuasaan sebelumnya, yaitu kerajaan atau raja yang sangat absolut, yang lebih cenderung dimaknai sebagai despotisme. Despotisme artinya kekuasaan yang melayani dirinya sendiri dengan kehendak, tetapi tanpa hukum. Meskipun demikian, kekuasaan raja itu diterima memperoleh legitimasi dari orang banyak. Karena cara pandang liberal memang orang banyak tidak mengetahui hak, sehingga yang dilakukan adalah pasrah. Meskipun pada prinsipnya semua hal yang ada di dalam kerajaan itu milik raja seutuhnya secara absolut. Di masa kerajaan dimanapun di dunia, tidak dikenal konsep rakyat maupun raja. Semuanya adalah hamba. Artinya hamba itu milik raja. Konsepnya yaitu yang pertama, konsep governance itu menentang konsep raja yang absolut. Absolutisme ini mendorong lahirnya yang disebut negara atau birokrasi. Ini mengalami transformasi dari kekuasaan personal dari tangan raja ke kekuasaan yang impersonal di tangan negara. Jadi, mulai pada abad ke-17 sampai 18, setelah pencerahan itu ada pergeseran dari kekuasaan yang absolut itu menjadi etatis. Artinya negara itu mengandung paling tidak 5H, yaitu hukum, birokrasi, administrasi, dan uang, tidak semata terkonsentrasi di tangan raja. Jadi ini namanya etatisme. Meskipun pemimpin sangat berpengaruh, tetapi
ada proses kelembagaan di dalam hukum, birokrasi, administrasi, dan uang. Dan pada masa munculnya negara modern yang birokratik, yang sentralistik, etatis, itu semuanya dilembagakan ke tubuh negara, lalu mengenal konsep kewarganegaraan, lalu bergeser menjadi warga, dan warga menjadi pemilik negara. Oleh karena itu, Francis Fukuyama menyebut negara-negara di Eropa yang sentralistik, yang kuat-kuat itu disebut sebagai otokratik, liberal, karena memusatkan kekuasaan, tidak ada ruang politik, dan liberal pada sisi ekonomi. Jadi, negara menjamin kepemilikan, mendukung perkembangan kapitalisme, tetapi demokrasi nanti dulu. Tetapi menurut Daron Acemoglu dan James Robinson, yang mereka lihat adalah bahwa sentralisme politik di dalam negara ini menjadi landasan awal untuk membuat negara menjadi makmur, sejahtera. Sehingga ketika kita bicara tentang etatisme negara atau negara hukum, atau memang umumnya tidak berbicara tentang demokrasi, tetapi bicara tentang hukum yang dimaknai untuk menjamin kebebasan, kepastian, kemanfaatan, terutama untuk melindungi dan melayani warga negara itu. Esensi pemerintah itu pembebasan, liberalisme, di sana muncul demokrasi. Yang kedua formalisme, legal formal. Artinya pemerintah itu dilihat sebagai kekuasaan yang sering dipahami oleh para sarjana hukum yang diturunkan dari konsep-konsep trias politica. Trias politica itu sebenarnya pemikiran politik, tetapi kalau masuk dalam ranah hukum menjadi legal formal. Artinya pendekatan legal formal ini tidak perlu lagi melihat esensi, makna di balik konsep pemerintah itu. Pokoknya siapapun yang menjalankan kekuasaan eksekutif itu disebut sebagai pemerintah. Lalu kemudian yang menjalankan legislatif disebut parlemen atau DPR atau Kongres. Jadi titik perhatiannya ada di sana. Kemudian eksekutif ini yang disebut pemerintah. Ini punya mesin administrasi disebut sebagai birokrasi. Sehingga ini salah satu rumusannya secara legal formal, birokrasi menjadi mesin pemerintah, bekerja sebagai pemisah pelayanan bangsa. Pokoknya siapapun yang memegang kekuasaan disebut pemerintah, tetapi tanpa melihat esensi secara dalam. Misalnya kerajaan Arab Saudi disebut pemerintahan Arab Saudi. Jadi ini konsepnya secara legal formal, pemerintah itu bukan membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara, tetapi pendekatan legal formal ini melihat pemerintah
adalah sebuah eksklusi untuk ordering the state. Artinya jika bicara secara kritis, artinya pemerintah itu tugasnya menyelenggarakan negara, bukan governing the state. Kemudian yang ketiga, realisme. Jadi melihat pemerintahan secara nyata, kenyataannya. Ini luar biasa banyak ilmu yang berbicara, misalnya ilmu ekonomi secara pemerintah, mereka rajin bicara tentang government value, bicara tentang kegagalan distribusi barang. Katakanlah misalnya minyak goreng yang langka dan mahal itu, lalu teritorinya bagaimana para ekonomi, ini namanya kegagalan pemerintah, dan ekonomi bisa gagal juga. Dan dari Michel Hugo, governmentality juga memberikan cakrawala perspektif yang begitu luas untuk melihat pemerintah ini. Artinya bicara pemerintah tidak hanya struktur, agent, tapi yang bicara juga tentang rasionalitas, seni. Lalu rasionalitas itu bicara tentang metodologi, dan seni itu tentang cara. Dan pemerintah ini jika mengikuti jalan pemikiran Michel Hugo mengalami secara genealogis, secara empirik. Itu ada pergeseran dari konsep yuridiko politik yang bicara tentang kedaulatan. Pemerintah itu awalnya berdaulat, kemudian dari yuridiko politik berubah menjadi biopolitik. Jadi pemerintahan itu lebih rasional, tidak hanya bicara tentang idealisme, tapi lebih rasionalitas untuk menarget penduduk dengan biologis, misalnya harapan hidup, indeks kesehatan, keluarga berencana, dan sebagainya. Kemudian belakangan muncul ekonom politik yang governmentality-nya itu ada di situ, jadi semakin bergeser bahwa pemerintah itu menurut cara pandang ekonomi politik juga dengan cara pandang Calvolani tentang transportasi besar, munculnya negara modern, pemerintah kapitalisme melalui revolusi industri. Bagi Polanyi, pasar bebas itu bukan dicita-citakan oleh masyarakat, tetapi pasar bebas itu diciptakan oleh pemerintah. Jadi ini namanya liberalisme. Artinya liberalisme lama, artinya ya begitu ada pertautan antara ekonomi politik dan pemerintah, tetapi dijamin di zaman neoliberal ini berbeda, bukan ekonomi yang dimasukkan ke dalam praktek politik, tetapi cara berpikir ekonomi yang mempengaruhi, yang membentuk politik. Maksudnya bagaimana penyelenggaraan politik pemerintah itu menggunakan nalar ekonomi.
Artinya nalar dan keputusan politik itu dikendalikan atau bekerja dengan nalar ekonomi. Jadi efisiensi itu bukan sebagai cara, tetapi sebagai mantra atau ideologi. Menurut tradisi lama, kita harus bekerja secara efektif. Tetapi di zaman Neolit ini yang namanya efisiensi itu ideologi, bukan sebagai cara. Konsep warga itu terlalu banyak, lalu diganti namanya menjadi user atau customer atau pelanggan atau pengguna. Jadi intinya kekuasaan yang menyebar itu peluruhan pemerintah, artinya cita-cita republikanisme itu dari daulat ke kemakmuran rakyat itu akan semakin sulit tercapai kalau zaman yang namanya despotisme, kalau sekarang ini namanya tirani. Bukan tiranya pemerintah, tapi tiranya macam-macam karena jenis yang menyebar atau metode pemerintah semakin banyak. Ada tirani administrasi, aplikasi, digital, ahli, manajemen publik, dan sebagainya. Jenis-jenis tirani itu adalah kekuasaan yang melayani dirinya sendiri dan bukan warga. Yang ingin disampaikan adalah bahwa bicara tentang pemerintah atau ilmu pemerintahan itu seharusnya memusatkan perhatian pada pemerintah dalam rangka untuk memuliakan pemerintah dan bukan menjilat pemerintah. Kita juga bisa mengkritik. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.